Cukup ketiga pupuk ini, saya benar-benar menjamin hasilnya nggak akan kalah dengan petani-petani yang menggunakan pupuk-pupuk non bersubsidi. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Pada video saya kali ini, saya ingin membagi tips ya, atau membagi racikan, khusus membahas tentang racikan pupuk tanaman jagung, agar hasilnya maksimal tentunya. Kita lebih banyak mengandalkan pupuk subsidi dari pemerintah. Kenapa? Karena dua pupuk subsidi itu kita akan maksimalkan untuk mengurangi biaya ibu bapak petani yang terhormat. Dan hasilnya juga nggak kalah dengan yang menggunakan pupuk-pupuk non subsidi. Saya lihat karena saya terapkan di beberapa petani binaan saya, dan itu juga nggak kalah. Ya, paling kalau ada selisih itu nggak sampai tontonan ya. Tanaman jagung ini pemupukannya dilakukan sebanyak 3 kali, di mana 2 kali itu pada saat fase vegetatif dan 1 kali itu pada saat menjelang fase generatif. Saya hanya membutuhkan 3 jenis pupuk. 2 pupuk yang akan saya sebutkan ini adalah pupuk subsidi pemerintah, yaitu urea sama NPK. Dan yang pupuk yang terakhir ini non subsidi, yaitu adalah KCl, kalium klorida. Jadi kita akan maksimalkan ketiga pupuk ini. Nah, kita akan mainkan tanpa ada input atau tanpa ada tambahan pupuk-pupuk yang lain. Cukup ketiga pupuk ini. Saya benar-benar menjamin hasilnya nggak akan kalah dengan petani-petani yang menggunakan pupuk-pupuk non bersubsidi. Pada saat pemupukan yang pertama, ya tentunya ibu bapak petani yang terhormat akan melakukan pemupukan pertama pada tanaman jagung. Itu pada saat usia tanaman jagung dilakukan pemupukan yang pertama di waktu 7 sampai 14 hari setelah tanam. Langsung saja saya keracikannya ya ibu bapak petani yang terhormat. Yang kita butuhkan pupuk di sini itu hanya 110 kg. Urea itu 50 kg, NPK subsidi itu 20 kg, dan KCl 40 kg. Jadi totalnya adalah 110 kg untuk pemupukan yang pertama. Cara aplikasinya sebaiknya ditugal. Cara nyampurnya gimana? Sama, campuran itu harus dibuat homogen. Ambil 50 kg urea subsidi, ambil 20 kg NPK subsidi, ambil 40 kg KCl, itu taruh di wadah yang sama. Setelah itu dicampur merata, homogen bahasa kita, harus dicampur homogen. Setelah itu baru kita aplikasikan dengan cara ditugal. Usahakan per pohon itu 15 sampai 20 gram. Pemupukan yang kedua itu adalah 30 sampai 35 hari setelah tanam. Ini juga harus masuk. Sama pupuknya, cuman kita naikkan dosisnya, yaitu urea, NPK subsidi, dan KCl tadi. Di mana urea di pemupukan yang kedua ini kita membutuhkan 75 kg. Untuk NPK subsidi itu dari 10 kilogram itu kita naikkan menjadi 25 kg, dan untuk KCl itu kita kasih 50 kg, sehingga total pupuk yang kita butuhkan pada saat pemupukan yang kedua itu adalah 150 kg per hektar. Itu cara aplikasinya sebelum diaplikasikan dengan cara ditugal seperti yang sudah saya sarankan di pemupukan pertama, karena saya lebih menyarankan caranya ditugal. Tentunya harus dibuat homogen dulu, dicampur homogen seperti di pemupukan yang pertama. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Terus yang ketiga, ibu bapak petani yang terhormat, pemupukan ketiganya ini itu diusahakan ya antara 55 hari sampai 60 hari setelah tanam. Itu untuk pemupukan ketiga tanaman jagung, 55 sampai 60 hari setelah tanam. Untuk pemupukan ketiga tanaman jagung, pupuknya sama, cuman kita naikkan lagi dosis dan konsentrasinya. Untuk pemupukan ketiga, ibu bapak petani yang terhormat, kita nggak berikan urea lagi. Saya ulangi, untuk pemupukan ketiga kita nggak memberikan urea lagi, tapi kita akan maksimalkan NPK di sini. NPK subsidi. Di pemupukan ketiga ini kita membutuhkan total jumlah atau total pupuk yang kita butuhkan di pemupukan ketiga ini adalah 120 kg. Dengan rinciannya adalah NPK subsidi yang kita butuhkan adalah 50 kg. Sementara KCl itu kita butuhkan 70 kg, sehingga total pupuk di pemupukan ketiga ini menjadi 120 kg. Seperti itu ibu bapak petani yang terhormat. Seperti itu. Jadi itu ya ibu bapak petani yang terhormat. Jadi pemupukan yang pertama, pemupukan yang kedua, pemupukan yang ketiga, tolong diperhatikan itu ya. Nah, syarat utamanya sekarang kondisi air pada lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat untuk agar maksimalnya terserapnya
agar maksimal terserapnya nutrisi atau pupuk yang sudah ibu bapak petani yang terhormat berikan ke tanaman jagung ibu bapak petani yang terhormat, tentunya berada pada kapasitas lapang, atau kalau bahasa Malaysianya field capacity, kalau bahasa perayanya macak. Itu syarat utamanya ibu bapak petani yang terhormat. Oleh karena itu harus benar-benar diperhatikan pengairannya juga. Itu. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk berbagi kali ini. Next saya akan bahas lagi di video-video saya selanjutnya tentang pupuk atau pemupukan pada tanaman pertanian yang lainnya. Entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan tentunya ibu bapak petani yang terhormat. Semoga apa yang saya sampaikan ini ibu bapak petani yang terhormat bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.